Assalamualaikum, halo anak-anak online emak, apa kabarnya nih? Selamat datang kembali di channel Emak Spoiler. Emak-emak yang setiap nonton film paling heboh ngasih spoiler. Eits, seperti biasa emak ingetin, konten emak ini mengandung spoiler ya. Disaranin buat anak-anak emak nonton dulu film aslinya biar lebih mudah dipahami. Kali ini emak akan membahas film trailer yang berbahasa Malayalam India. Film ini tayang di tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang polisi karena nyawa anaknya dihilangkan oleh seseorang. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Unigo Finraj dan dibintangi oleh Suraj Venjaramodu yang berperan sebagai Peter, seorang perwira polisi. Film ini memiliki alur cerita maju mundur. Agar lebih mudah dipahami, emak akan menceritakan sesuai timeline ceritanya aja ya. Oke, nggak usah banyak spoiler di awal. Beli pulpen di Mangga 2. Cakep. Ini dia Heaven tahun 2022. Cekida. Ada seorang perwira polisi yang bernama Peter. Ia baru saja kehilangan istrinya beberapa tahun yang lalu. Peter memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sebin. Sebin dirawat oleh ibu Peter. Ibu Peter sangat menyayangi dan memanjakan cucunya Sebin. Berbeda dengan Peter, Peter tidak ingin Sebin menjadi anak yang manja. Ia selalu bersikap tegas kepada Sebin. Mereka hanya tinggal bertiga di sebuah rumah. Pagi itu, ibu Peter menggoda Sebin karena Sebin sedang menggambar wajah Tina, teman sekelas Sebin. Karena asik menggambar, Sebin pun ketinggalan bus sekolah. Ibu Peter menyuruh Peter agar mau mengantar Sebin ke sekolah. Tapi Peter malah menyuruh Sebin untuk naik sepeda saja. Diam-diam Sebin pergi keluar rumah dan mengempiskan ban sepedanya. Ia sengaja melakukannya agar Peter mau mengantarnya ke sekolah. Aksi itu diketahui oleh bawahan Peter yang bernama Pillai. Tapi ia hanya tersenyum melihat kenakalan Sebin. Peter adalah seorang perwira polisi yang cerdas. Ia banyak memecahkan berbagai kasus, dari kasus kecil hingga kasus besar. Suatu malam ada seorang pria yang bernama Philip. Philip melaporkan tentang putrinya yang hilang di kawasan prostitusi saat Philip sedang membeli alkohol. Putri Philip berumur 14 tahun dan mengidap autisme. Peter dan timnya segera turun ke lapangan untuk mencari putri Philip. Peter melacak lokasi HP Philip yang dipegang oleh putrinya. Tanda Google password warna. Rachel, ente magalde pere ne sore. Akhirnya putri Philip ditemukan di rumah seorang wanita. Ternyata putri Philip diculik dan ingin dijual oleh wanita itu. Esok paginya, Peter dipanggil oleh kepala sekolah Sebin. Di dalam tas Sebin ditemukan barang terlarang. Sebin tidak mengakui memiliki barang itu. Peter sangat malu dan meminta maaf kepada kepala sekolah. Peter kecewa kepada Sebin. Sebin sangat sedih karena ayahnya tidak mempercayainya. എനിക്കറിയില്ല papa. Beberapa hari kemudian, terjadi sebuah pembunuhan satu keluarga. Peter dan timnya mendatangi lokasi TKP. Yang menjadi korban adalah Mithiu, istri Mithiu, dan anaknya yang bernama Tina. Peter langsung teringat Sebin anaknya saat melihat gambar wajah Tina yang dilukis oleh Sebin. Diketahui Mithiu dan istrinya akan merayakan ulang tahun Tina anaknya. Mithiu memiliki ART seorang laki-laki yang bernama Balvindar yang berasal dari Bengali. Balvindar tinggal di belakang rumah Mithiu. Pillai segera memeriksa tempat tinggal Balvindar. Peter curiga dengan gelagat Pillai yang tampak panik setelah keluar dari rumah Balvindar. Peter segera masuk ke rumah Balvindar dan betapa terkejutnya Peter saat melihat tubuh Sebin tergeletak tak bernyawa. Peter berusaha mengatur emosinya. Peter tidak menyangka Sebin akan pergi juga meninggalkannya. Karena Peter lagi dalam masa berduka, jadi investigasi kasus ini diserahkan kepada senior Peter yang bernama Kishore dan dibantu oleh Pillai. Kishore berpendapat kalau tersangka utamanya adalah Balvindar, ART Mithiu yang kabur melarikan diri. Kepala polisi memberi Kishore waktu selama 2 hari untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Foto Balvindar segera disebar. Kishore mulai melakukan investigasi. Dari tim forensik didapat foto sebuah noda darah di lantai. Tim forensik menduga kalau darah itu terbentuk karena luka dari tangan si pelaku. Kishore mendatangi rumah sakit untuk mengetahui siapa saja yang tangannya terluka saat terjadi pembunuhan itu. Seorang perawat mencurigai seorang pria tua karena tangannya terluka parah dan mendapat jahitan. Saat akan diperiksa kembali, pria tua itu telah menghilang dari rumah sakit.
Kishore meminta hasil rekaman CCTV rumah sakit. Terlihat seorang pria tua datang dengan tangan terluka dan disapa oleh security yang menjaga. Kishore bertanya kepada security itu dan diketahui kalau pria tua itu bernama Stephen. Ia tinggal di dekat rumah security itu. Esoknya, Kishore dan tim bergerak menangkap Stephen. Stephen diinterogasi dan mengaku kalau semua ini adalah ide Balvinder. Ia dan Balvinder awalnya hanya ingin merampok, tapi di luar rencana malah terjadi pembunuhan. Balvinder melarikan diri setelah mengambil bagian dari hasil rampokan itu. Sementara di rumah Peter, kepala sekolah dan teman Sebin datang untuk memberitahu kalau barang terlarang yang ditemukan di dalam tas Sebin adalah ulah dari kakak kelasnya. Peter merasa bersalah karena tidak mempercayai anaknya saat itu. Esoknya, Peter mendatangi kepala polisi dan meminta dimasukkan kembali untuk menjadi tim investigasi. Tapi permintaannya ditolak. Peter tidak menyerah. Ia sengaja tidur di mobil dan bermalam di depan rumah kepala polisi. Kepala polisi merasa kasihan dan mengizinkan Peter melakukan investigasi secara paralel dengan menyalin berkas di kepolisian. Peter memulai investigasinya. Peter mendatangi rumah tahanan untuk menginterogasi Stephen. Saat Stephen disuruh menandatangani surat pernyataan, Peter memfoto Stephen diam-diam. Keesokan harinya, Peter menemui kepala polisi dan menyampaikan hasil investigasinya. Peter memperlihatkan video TikTok Sebin, Tina, dan Balvinder. Di video itu terlihat kalau Balvinder memegang celurit menggunakan tangan kanan. Lalu Peter menunjukkan foto Stephen. Stephen menulis menggunakan tangan kanan. Sedangkan foto Matthew saat dibun-bun terlihat arah lilitan lakban di tangan Matthew dililit menggunakan tangan kiri. Besar kemungkinan ada tersangka lain selain Stephen dan Balvinder. Peter menduga seseorang yang terakhir kidal itulah sebagai pelaku utamanya. Mendengar jawaban cerdas Peter yang sangat masuk akal, kepala polisi pun meminta Peter untuk bergabung secara resmi dalam investigasi ini. Setelah itu, Peter dan tim segera melakukan penyelidikan di rumah Matthew. Peter menduga kalau kemungkinan Balvinder dibunuh, dan pasti mayatnya akan dikubur tidak jauh dari TKP. Setelah ditelusuri dengan alat detektor, Peter dan tim tidak menemukan apapun di sekitar rumah. Saat akan meninggalkan rumah Matthew, Peter melihat ada satu corak ubin yang tidak beraturan. Peter menancapkan pipa besi ke tanah di bawah ubin dan menyalakan pemantik. Seketika keluar api dari dalam pipa besi itu. Peter memerintahkan timnya untuk menggali tanah ubin itu dan menemukan mayat Balvinder terkubur di bawah ubin. Salah satu tim Peter takjub dengan kecerdasan Peter dan bertanya kenapa api bisa keluar dari pipa besi. Peter menjawab ketika jasad manusia terurai akan membentuk gas metana. ബോഡി അഴിയുമ്പോൾ മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് കത്തുന്ന. Beberapa hari setelahnya, Peter yang rindu dengan Sebin iseng-iseng melihat gambar-gambar yang dilukis oleh Sebin. Peter familiar dengan salah satu gambar Sebin yang memperlihatkan 6 orang anak yang berjalan beriringan. Peter merasa pernah melihat formasi anak-anak itu di video pemakaman keluarga Matthew. Peter merasa heran, kenapa anak-anak itu hanya melayat di pemakaman keluarga Matthew, sedangkan di pemakaman Sebin mereka tidak datang, padahal Sebin dan Tina satu kelas. Peter mengajak Pillai untuk mendatangi sekolah Sebin dan Tina. Saat bel pulang sekolah berbunyi, siswa-siswa berhamburan keluar kelas. Peter melihat di antara siswa-siswa itu ada 6 orang anak yang berjalan beriringan seperti gambar yang dibuat oleh Sebin. Anak-anak itu masuk ke sebuah mobil. Peter dan Pillai mengikuti mobil itu. Mobil itu berhenti di sebuah panti asuhan yatim piatu. Peter menemui salah satu suster di panti asuhan itu. Di situ terkuak, ternyata Tina adalah anak adopsi Matthew dan istrinya. Flashback 5 tahun yang lalu, Matthew dan istrinya belum dikaruniai anak. Mereka berdua sering singgah ke panti asuhan, dan mereka sangat tertarik dengan si kecil Tina. വാത്സല്യമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം Mereka berniat mengadopsi Tina, tapi suster tidak mengizinkan karena Matthew belum memiliki rumah. Beberapa hari kemudian, Matthew dan istrinya membawa dokumen kepemilikan rumah dan biaya tetap untuk menghidupi Tina. Tina pun berhasil mereka adopsi dan dibawa pulang ke rumah. Matthew dan istrinya menamai rumah itu dengan nama Heaven. Peter menemui kepala polisi dan memberitahu tentang perkembangan penyelidikannya. Peter mendapat informasi tentang penangkapan Ubaid oleh Bea Cukai 5 tahun yang lalu karena tersandung masalah penyeludupan berlian di bandara. Sebulan setelah itu, Matthew mendapat transfer uang dari Bea Cukai dalam jumlah yang banyak. Kebetulan Matthew adalah seorang perawat di klinik bandara.
Setelah itu, Matthew membeli sebuah rumah besar dan beberapa ternak. Peter merasa transfer uang dari bea cukai kepada Matthew ada hubungannya dengan penangkapan Ubaid. ഒറ്റുകാരൻ മാത്യു തന്നെയാണ്. Kepala polisi segera menyuruh Peter mencari di mana keberadaan Ubaid. Ternyata Ubaid baru saja check out dari dunia karena ditabrak truk. Keesokannya, ibu Peter dirawat di rumah sakit karena kelelahan. Di rumah sakit itu, Peter bertemu dengan Philip. Ternyata Philip tinggal di dekat rumah sakit itu. Philip dan putrinya sangat mengagumi Peter karena telah berhasil menyelamatkan putrinya dari penculikan. Beralih ke scene lain, Peter curiga siapa orang yang telah mencarikan seorang pengacara untuk Stephen. Peter pun membuntuti pengacara yang bernama Damodara itu setiap hari. Hingga di suatu hari, Peter mengikuti Damodara sampai ke tengah laut. Saat Damodara keluar dari mobilnya, terlihat Kishore dan istrinya juga keluar dari mobil di sebelahnya. Istri Kishore menandatangani sebuah dokumen yang diberi oleh Damodara. Peter mendatangi rumah Kishore dan bertanya apa peran Kishore dalam kasus ini. Kishore tidak bisa mengelak, akhirnya terpaksa ia menceritakan semuanya. Flashback ke 5 tahun yang lalu. John adalah seorang pemuda yang ketika remaja pernah ditahan karena kasus pembumbunan. Setelah dewasa, John menjadi orang kepercayaan dalam penyelundupan berlian. Agar berlian itu tidak ditahan oleh bea cukai, John menggunakan wanita hamil untuk menjadi kurir berlian itu. Saat akan landing, wanita hamil itu akan meminum suatu obat yang membuat mereka merasa gelisah. Akhirnya wanita itu akan diturunkan langsung menuju klinik bandara tanpa diperiksa. Saat berada di klinik, salah satu perawat di sana adalah suruhan John. Perawat suruhan John akan memberi obat penawar kepada wanita hamil itu dan berlian pun selamat dari bea cukai. Matthew yang mengetahui itu langsung melapor kepada pihak bea cukai. Apesnya saat itu yang menjadi kurirnya adalah istri John sendiri yang bernama Anci. Akhirnya istri John ditahan oleh pihak bea cukai. John menemui Damodara dan memintanya untuk menjadi pengacara Anci dan membebaskan Anci dari tahanan. Saat itu ada Kishore dan Ubaid di sana. Damodara menumbalkan Ubaid untuk menjadi tersangka penyelundupan berlian itu. Ubaid setuju karena diiming-imingi uang yang banyak. Anci sempat stres dan keguguran karena penahanan itu. Anci yang tidak sanggup karena kehilangan anaknya, akhirnya memutuskan untuk check out dari dunia. John sangat sedih kehilangan calon anak dan istrinya. John bertekad akan mencari informan yang membocorkan penyelundupan itu kepada bea cukai. Setelah 5 tahun, Ubaid pun dibebaskan. John akhirnya mengetahui kalau Matthew adalah informan yang dicari selama ini. John mengajak Ubaid dan Stephen untuk membumbun Matthew dan keluarganya. Balfinder tidak sengaja melihat kejadian itu. Stephen dan Ubaid segera mengejar Balfinder dan langsung membumbunnya. John mendengar ada suara di rumah Balfinder yang berada di belakang rumah Matthew. John masuk ke rumah Balfinder dan melihat Sabine sedang memompa balon. Tanpa pikir panjang, John ikutan membumbun Sabine. Setelah mendengar penjelasan dari Kishore, Peter tidak rela jika John hanya dihukum penjara. Peter memiliki rencana baru. Ia berusaha memasukkan Stephen ke penjara dan menjadikan Stephen sebagai pelaku tunggal. Peter mengatakan kepada kepala polisi kalau semua investigasinya salah total. Lalu Peter mengajukan izin cuti dengan alasan ibunya sakit dan butuh perhatian lebih. അമ്മച്ചിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല. വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Peter membongkar makam Anci dan menulis pesan di batu nisan dengan tulisan In Heaven. John sangat marah dan segera ke rumah Matthew. Di sana ada Peter yang menunggu John. John mengeluarkan pisau dan ingin membumbun Peter. Tapi John kalah cepat dengan Peter, akhirnya Peter berhasil memborgol tangan John. പക്ഷെ ഞാൻ പൊറുക്കില്ല. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 24 November, sekelompok siswa taruna menjalani perkemahan di dalam hutan lindung. Ada 2 siswa-siswi berpisah dari rombongan karena ingin belajar buat anak. Saat itu mereka melihat ada jasad yang telah membusuk. Polisi pun berdatangan ke TKP. Penyelidikan ini dipimpin oleh wakil kepala polisi yang bernama Bijoy. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, diketahui jasad yang ditemukan itu bernama John, seorang pengusaha. Jasad John diduga berusia 4 hari. Itu dilihat dari umur belatung yang ada di tubuh John.
Jadi dapat dipastikan pembunuhan itu terjadi di tanggal 20 November. Dari hasil lab diketahui penyebab kematian karena keracunan sianida. Di lokasi TKP juga terdapat jejak sepatu pelaku. Sepatu itu adalah keluaran terbaru. 9 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു ഷൂ പ്രിന്റ്. Setelah diselidiki melalui CCTV toko sepatu, ternyata yang membeli sepatu itu adalah seorang polisi. Bijoy mengenalinya itu adalah Peter. Sesuai dengan pengakuan penjaga hutan, dalam keadaan setengah tidur, ia mengaku sama-samar melihat seorang polisi datang dengan memakai mobil putih dan membuka portal menuju hutan lindung. Mobil itu sama persis dengan mobil pribadi milik Peter. Peter segera ditangkap dan diadili di persidangan. Dalam persidangan itu, ahli forensik bersaksi kalau tanggal kematian John adalah tanggal 20 November. ബോഡിക്ക് 4 ദിവസം പഴക്കമുണ്ടെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. Lalu Pillay juga bersaksi pada tanggal 16 November, Peter membuat laporan kehilangan mobil pribadinya. അദ്ദേഹത്തിന്റെ KL 38C 1213 രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള എർട്ടിഗ കാർ. Tim pembela juga menyebutkan kalau Peter dan ibunya pergi ke Dubai dari tanggal 18 November sampai tanggal 27 November. Tujuan Peter dan ibunya pergi ke Dubai untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakannya yang diadakan pada tanggal 20 November. Dan acara ulang tahun itu disiarkan secara langsung di akun Facebook milik adik ipar Peter. Tim pembela menyebut bahwa tuduhan kepada Peter itu sangat tidak masuk akal. Karena saat kejadian, Peter berada di negara yang berbeda. Akhirnya Peter pun dibebaskan. അയാളെ ഈ കേസിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കോടതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ Di sini mungkin kalian akan bingung, bagaimana cara John bisa koid, siapa pembunuh sebenarnya, dan kenapa bisa jasad John berada di tengah hutan. Oke, di sini akan diceritakan plot twistnya. Saat pertemuan Peter dan Philip di rumah sakit waktu itu, Peter baru mengetahui kalau Philip adalah seorang supir ambulan dan penjaga kamar mayat. Pada tanggal 16 November pagi, Peter membunuh John dengan cara menyuntikkan gelembung udara di pembuluh darah John, yang membuat John seketika check out dari dunia. Lalu Peter meminta bantuan Philip untuk menyimpan jasad John di dalam ruangan pendingin hingga tanggal 20 November. Pada tanggal 18-nya, Peter dan ibunya pergi ke Dubai. Peter memberikan mobil, sepatu, dan seragam polisinya kepada Philip. Philip berjanji akan mengurus semuanya. Pada tanggal 20 November dini hari, Philip membawa jasad John dengan memakai mobil Peter. Philip sengaja memakai seragam polisi untuk mengelabui penjaga hutan lindung. Setelah itu, Peter menempelkan jejak sepatu di atas tanah dan membuang bekas suntikan yang berisi cairan sianida di sekitar jasad John. Di akhir video, terlihat Peter datang ke makam Sabine, dan di sebelah makam Sabine terdapat makam Anchi. Ternyata makam Anchi yang dibongkar oleh Peter telah dipindahkan di sebelah makam Sabine, dan film pun end. Oke, sampai di sini apakah Emak masih ada yang belum paham? Silahkan tulis di kolom komentar. Supaya Emak makin bersemangat bercelotehnya, boleh dong mainkan jarinya untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam, bye!